kawan-kawan, saya bahas tentang afeksi sosial. Afeksi sosial itu adalah suatu perasaan atau emosi yang timbul dalam diri manusia yang bisa mempengaruhi hubungan antar kelompok atau hubungan antara manusia dan manusia lainnya. Jadi bentuk-bentuk afeksi sosial ini seperti rasa kasih sayang, empati, simpati, dan rasa takut, marah. Seringkali manusia itu terpengaruh, dikendalikan oleh emosi mereka, sehingga kadang mereka melakukan tindakan itu tidak masuk akal. Seperti contohnya ketika ada seorang dikejar anjing, ketika rasa takut timbul, maka dia akan lari sekencang mungkin, sehingga dia tidak memikirkan akan bahaya yang dia dapatkan ketika lari di kerjaannya. Mungkin dia bisa lompat tembok setinggi 1000 meter. Itu adalah salah satu bagaimana emosi itu bisa mempengaruhi tindakan orang lain. Dalam hubungan interpersonal seringkali afeksi sosial ini muncul, seperti hubungan antara teman ketika emosi gara-gara tidak diberikan pinjaman uang, seperti pinjam dulu 100, kadang teman itu agak emosi gitu. Nah, jadi itulah afeksi sosial dalam hubungan interpersonal. Kalau dalam hubungan hubungan keluarga seringkali rasa orang tua tuh rasa cemas, rasa takut akan anaknya yang baru besar atau remaja, takut akan dia melakukan hal-hal yang merugikan dirinya kemudian orang. Di sini saya akan menjelaskan tentang emosi dan macam-macam ekspresi. Jadi sebelumnya emosi itu apa sih? Nah, emosi itu adalah perasaan atau efek batin yang mendorong kita untuk merespon sesuatu atau stimulus. Nah, misalnya kamu sedang berdiam diri dan tiba-tiba mendengar suara keras. Nah, kamu otomatis akan merespon hal tersebut. Nah, kamu bersembunyi atau enggak menoleh atau berlari. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh emosi yang kamu respon secara tiba-tiba. Nah, yang kedua itu macam-macam ekspresi. Menurut Paul Ekman, ada 6 dasar ekspresi wajah manusia. Yang pertama itu senang, sedih, marah, takut, jijik, dan kecewa. Nah, itu adalah macam-macam ekspresi wajah manusia menurut Paul Ekman. Jadi saya akan mencontohkan salah satu di kehidupan sehari-hari kita. Misalnya kita lagi berulang tahun. Nah, seseorang atau pacar, mungkin teman yang memberikan kita hadiah, otomatis kita akan melakukan atau merespon hal tersebut dengan rasa bahagia, rasa gembira, rasa puas. Jadi itulah salah satu contoh di kehidupan sehari-hari kita. Itu adalah macam-macam ekspresi wajah menurut Paul Ekman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang emosi dan stres. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang emosi. Apa itu emosi? Emosi adalah perasaan yang muncul ketika seseorang itu mendapat suatu keadaan seperti senang, sedih, bahagia, happy, kecewa, takut. Nah, itu adalah emosi. Emosi di sini ada dua, yaitu yang pertama ada emosi positif dan emosi negatif. Emosi yang positif ini adalah sesuatu yang menyenangkan hati kita, misalnya seperti ketika kita mendapat hadiah dari teman atau seseorang, otomatis kita akan merasa bahagia, happy kan? Nah, itu adalah bentuk dari emosi positif. Ada yang kedua ini emosi negatif. Emosi negatif ini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita, seperti contoh ketika kita diejek atau dibully sama teman kita sendiri secara terus-menerus, pasti kita akan merasa sedih dan marah. Itu adalah bentuk dari emosi negatif. Sedangkan stres adalah reaksi tubuh kita ketika kita mendapat suatu tekanan atau situasi masalah yang sulit dikendalikan, seperti kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan orang tua, kehilangan teman, kehilangan kerabat. Nah, itu adalah stres. Nah, setelah mengalami kejadian yang tidak menyenangkan ini, kita cenderung mengalami stres. Nah, jadi stres ini muncul karena kejadian yang tidak menyenangkan itu. Jika kejadian itu menyenangkan, otomatis kita tidak akan stres. Kejadian yang tidak menyenangkan itu seperti kehilangan orang tua, kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan teman, kehilangan sahabat, dan lain-lain. Setelah kejadian itu, tubuh dan pikiran kita itu
berlebihan. Nah, contohnya ketika kita mempunyai masalah dan kita tidak tahu mau cerita kemana atau tidak ada teman untuk cerita, otomatis kita akan memendam sendiri masalah tersebut. Nah, masalah yang dipendam itu jika berlarut-larut kita pendam sendiri, itu bisa menyebabkan stres. Ada 5 kejadian yang berdampak besar terhadap stres, yaitu yang pertama, kematian seseorang yang kita cintai. Nah, apabila kita ditinggal oleh orang yang kita cintai, otomatis kita akan merasa sedih, kehilangan semangat, kesepian. Nah, itu bisa berdampak besar terhadap stres. Dan yang kedua itu ada perceraian, di mana ketika seseorang itu bercerai, otomatis dia akan memikirkan ekonomi, kehidupan yang pernah dia jalani, dia akan memikirkan bagaimana berkelanjutan dengan keluarganya atau anaknya, bagaimana ekonominya, bagaimana kehidupan anaknya yang akan datang, itu dia memikirkan tersebut. Nah, itu bisa berdampak terhadap stres. Dan ada yang ketiga, hukuman penjara. Nah, ini kan di dalam penjara ini tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Itu bisa menyebabkan munculnya stres. Dan ada yang keempat, yaitu beban kerja, di mana seseorang ini ketika bekerja dia tidak bisa menyeimbangkan antara pekerjaannya dan masalah pribadinya. Itu bisa memunculkan stres. Ada yang kelima itu ada penyakit parah. Ketika seseorang menghadapi penyakit parah, dia pasti memikirkan penyakit yang ada di dalam tubuhnya itu kapan bisa sembuh, kapan bisa beraktivitas seperti biasanya. Nah, itu bisa memunculkan stres. Baik, di sini saya akan menjelaskan stres dan responnya. Nah, di sini stres itu merupakan suatu reaksi tubuh kita ketika kita menghadapi suatu tuntutan, yang dimana hal itu akan berdampak ketika kita harus beradaptasi dengan perubahan. Stres ini bisa bersifat seperti mental, fisik, maupun emosional itu sendiri. Nah, di sini ada 2 bagian dari stres dan responnya. Itu pertama itu fight or flight. Di mana fight or flight itu merupakan suatu reaksi otomatis tubuh ketika kita mendapatkan suatu ancaman atau kita berada dalam situasi yang berbahaya. Nah, di sana tubuh kita itu akan bersiap untuk melawan, kemudian melarikan diri, yaitu fight or flight. Hal ini tuh bisa memunculkan seperti detak jantung meningkat, kemudian pernapasan, dan juga ketegangan otot, dan bisa memunculkan keringat dingin. Misalnya nih, contoh untuk fight atau melawan. Nah, misalnya kita dihadang oleh seorang pencuri. Nah, tapi kita memilih untuk tetap diam. Dan melawan. Di sana otomatis tubuh kita itu akan bereaksi, misalnya seperti ketegangan otot kita yang bersiap untuk melawan. Kedua yaitu contoh untuk flight atau melarikan diri. Nih, misalnya kita melihat seekor anjing, kemudian anjing itu mendekati kita dan kita melarikan diri. Nah, ketika kita melarikan diri dari anjing tersebut, otomatis tubuh kita akan bereaksi, misalnya seperti detak jantung kita itu berdebar kencang, kemudian detak jantung kita, kemudian pernapasan kita, ketika kita terhindar dari anjing tersebut. Kemudian yang kedua yaitu teori ten and best friend, di mana ten itu kata lain dari melawan dan best friend itu ten itu berteman, kemudian best friend itu berteman. Nah, yang kedua yaitu ten and best friend, di mana ten itu kata lain dari merawat dan best friend itu kata lain dari berteman. Nah, jadi ten and best friend itu merupakan suatu reaksi respon stres yang lebih berfokus terhadap perempuan, karena kan perempuan itu lebih cenderung menyelesaikan masalahnya itu dengan ada faktor pendukungnya, yaitu ada
khusus terhadap orang lain atau mendapati suatu keterikatan tersendiri terhadap orang lain. Misalnya contoh seperti ibu yang baru melahirkan. Nah, di sana ketika ia melahirkan bayinya, di sana ada keterikatan tersendiri terhadap bayinya karena adanya rasa kasih sayang. Kedua yaitu faktor sosial dan budaya. Nah, di mana faktor sosial dan budaya itu adalah di mana perempuan itu memiliki dua peran seperti berteman, seperti bekerja dan juga mengurusi rumah tangga. Di sana bebannya itu cukup berat. Nah, jadi untuk mengurangi beban tersebut, dia lebih mencari dukungan sosial, misalnya curhat terhadap teman, sahabat maupun keluarganya. Nah, yang ketiga yaitu faktor psikologis, yang dimana faktor psikologis ini yaitu orang itu memberikan bantuan sosial terhadap orang lain, karena hal itu bisa membuat dia merasa lebih berguna dan juga bermanfaat bagi orang tersebut. Sekian, terima kasih. Di sini ada 3 cara. Yang pertama yaitu surprise. Nah, surprise ini dilakukan dengan cara menekan atau mengabaikan masalah yang kita hadapi. Namun, cara ini hanya dapat dilakukan ketika masalah yang kita hadapi tidak terlalu serius. Contohnya dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika beliau difitnah dan dimasukkan ke penjara tanpa kesalahan, beliau tetap memilih untuk bertawakal kepada Allah dan mengesampingkan masalah yang beliau hadapi. Nah, dari cara beliau tersebut, beliau bisa mempertahankan kehormatan dan keimanannya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa teknik atau cara surprise ini dapat dilakukan dengan sehat. Nah, namun kita kembali lagi ke awal bahwa cara ini hanya dapat dilakukan ketika masalah yang dihadapi tidak terlalu serius atau tidak memerlukan perhatian khusus. Cara yang kedua yaitu mengalihkan perhatian. Mengalihkan perhatian dilakukan dengan cara mencoba aktivitas-aktivitas baru, misalnya memasak, shopping, atau menonton TV, atau mungkin mencoba hobi-hobi baru seperti memancing, naik gunung, atau surfing di lautan yang bebas, sehingga kita bisa mengalihkan masalah yang ada dalam pikiran kita, walaupun hanya sebentar, sebelum kita menghadapi masalah utamanya. Baik, selanjutnya kita beralih ke cara yang terakhir, yaitu memaknai ulang masalah atau reframing. Nah, cara ini dapat kita lakukan dengan cara merubah cara pandang kita terhadap suatu masalah yang kita hadapi. Misalnya, ketika kita sedang macet, bukan kita marah atau stres, kita bisa menggunakan keadaan tersebut untuk beristirahat atau berpikir reflektif. Misalnya juga di selanjutnya kisah Nabi Musa alaihissalam ketika beliau dikejar oleh pasukan Fir'aun sampai ke tepi Laut Merah. Bukannya beliau memandang itu sebagai akhir dari kehidupan, tetapi beliau memandangnya sebagai bahwa ini adalah cara Allah untuk memperlihatkan kekuasaannya. Dan tentu saja dengan cara tersebut beliau bisa menenangkan kaumnya dan bisa melewati masalah tersebut. Nah, tentu saja dari ketiga cara ini memiliki efek sampingnya masing-masing. Jadi, ketika kita ingin memakai 3 cara ini, kita harus berpikir matang terlebih dahulu supaya kita tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Hal yang harus kita lakukan setelah belajar aktivitas sosial yang pertama adalah lakukan hal-hal yang menimbulkan emosi positif. Kita sering banget fokus pada hal negatif, padahal otak kita memang lebih peka terhadap hal negatif. Ada konsep yang namanya positivity ratio yang menyatakan bahwa satu kejadian negatif setara dampaknya dengan 3 kejadian positif. Artinya, kalau kita mengalami satu kejadian negatif dalam hidup kita butuh 3 kejadian positif untuk bisa menetralkannya kembali. Masalahnya, banyak orang yang hanya fokus pada hal negatifnya saja, sedangkan hal positif selalu diabaikan. Padahal, itu sangat penting untuk menyeimbangkan perasaan kita. Contohnya kayak bisa tertawa bareng teman, makan makanan kesukaan, ataupun memiliki waktu istirahat yang cukup. Padahal, kalau kita lebih peka terhadap emosi positif, maka kestabilan emosi kita akan lebih terjaga. Yang kedua adalah belajar menerima orang lain. Kita stres
stres bukan karena masalah yang besar, tapi karena kita tahu bahwa dunia ini tidak sejalan dengan apa yang kita mau. Padahal semua orang juga mempunyai kepentingannya sendiri, urusannya masing-masing dan lain sebagainya. Kalau kita memaksa dunia seperti ekspektasi kita, maka makin mudah kita untuk merasa kecewa. Makanya penerimaan adalah kunci utama untuk menjaga kesehatan mental. Kalau kita bisa bilang ya udahlah, semua sesuai dengan keinginanku, maka stresnya akan jauh lebih berkurang. Yang ketiga adalah bangun relasi sosial yang bermakna. Riset psikologi positif membuktikan bahwa hubungan sosial yang hangat dan mendukung adalah predikator kebahagiaan manusia. Bukan kaya, miskin, ataupun popularitas, tapi relasi yang tulus. Makanya kalau mau mental tetap sehat, setidaknya kita harus mempunyai teman yang bisa diajak cerita, tertawa, ataupun sekedar ngopi bareng. Gak perlu rame, cukup 1 atau 2 orang saja. Yang keempat adalah mengubah pemaknaan kita terhadap masalah. Dalam dunia ini ada hal yang berada dalam kendali kita dan ada hal yang berada di luar kendali kita. Ketika kita berhadapan dengan situasi yang tidak bisa kita ubah seperti kondisi cuaca, kegiatan tertentu, ataupun keputusan orang lain, cara terbaik yang dapat kita lakukan adalah dengan mengubah pemaknaan kita terhadap situasi tersebut. Contohnya ketika seseorang tidak dapat melakukan aktivitas tertentu karena pembatasan situasi, ia dapat memaknai ulang kondisi tersebut sebagai kesempatan untuk mengembangkan diri, melakukan aktivitas lain, ataupun memperbaiki rutinitas harian. Itulah tadi video tentang apeksi sosial. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi